61. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ghulamu, wahai anakku. La falaha laka wa anta tuhibbuha. Tidak akan kamu dapatkan kebahagiaan, keselamatan kalau kamu masih mencintai dunia ini. Tidak akan pernah engkau menggapai kebahagiaan selagi engkau masih tergila-gila kepada dunia ini. Wa anta ya mudda'i mahabbatil haqqi azza wa jalla, dan juga kamu yang mengaku-ngaku mencintai Allah. La falaha laka, tidak akan kamu mendapatkan kebahagiaan. Wala sihata, dan tidak benar. Wa anta tuhibbul akhirah, kalau kamu masih mencintai akhirat. Tidak dunia, tidak akhirat. Au syai'an mimma siwallah, pokoknya apa saja selain Allah. Selagi engkau masih mencintai apa saja selain Allah, dijamin engkau tidak bakal bahagia, tidak bakal selamat. Fil jumlati, total. Al-arifu al-muhibbu, seseorang yang sudah mengenal Allah. Wal muhibbu, al-muhibbu, orang yang mencintai Allah. La yuhibbu hadza wala hadhihi, tidak pernah mencintai ini dan tidak pernah mencintai itu. Tidak cinta dunia, tidak cinta akhirat. Tidak ada urusan dengan dunia, dengan akhirat. Wala ma siwal haqqi azza wa jalla, pokoknya tidak ada selain Allah itu. Tidak ada urusan. Idza tamma hubbuhu lahu, kalau memang sudah final, sudah selesai. Memang cintanya kepada Allah itu sudah final. Wa tahaqqaqa, dan sudah confirm, sudah settle. Atadhu aqsamuhu minad dunya, maka akan datanglah bagiannya minad dunya, dari dunia ini. Tanpa engkau cinta dunia, dunia akan datang sendiri kepadamu. Muhanna'atan mukaffa'atan, dengan senang dan nyaman. Akan datang dunia kepadamu dan meminta tolong gunakan aku. Silakan manfaatkan aku. Wa kadzalika idza wasala ilal akhirati, demikian juga ketika di dunia tidak pernah mencintai akhirat, dan kalau nanti dia sampai di akhirat, idza wasala ilal akhirati, ketika dia sudah sampai akhirat, fa jumi'a ma tarakahu wara'a dhahrihi, akan dikumpulkan semua apa saja yang dulu pernah dicampakkan ke belakangnya. Ya, dicampakkan ke punggungnya, dibuang ke belakang. Zaharahu wara'a dhahrihi yarahu 'inda babil haqqi, di situ akan dia temui semua
yang tidak pernah dicintainya akan datang menyambutmu di depan pintu Allah. Sorga pun akan datang memanggilnya, wahai hamba Allah, silakan masuklah. Laqad sabaqahu ila hunaka. Semua kepentingan-kepentingan dunia dan akhirat itu datang lebih dulu ke sana, ke sorga. Li'annahu tarakahu liwajillah, karena cinta akhirat pun dia lepaskan karena cintanya kepada Allah saja, maka akhirat pun akan datang lebih dulu. Sebelum dia masuk alam akhirat, sorga sudah dipersiapkan lebih dahulu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yu'ti awliya'ahu aksamahum. Allah akan memberikan kepada kekasih-kekasihnya apa yang menjadi bagian untuk mereka, apa yang menjadi hak mereka, yang menjadi rizki mereka, yang menjadi imbalan mereka. Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya minal asya'i, semuanya apa yang telah Allah janjikan, semuanya, tidak terkurang sedikit pun. Wahum fi ma'zalin anha, padahal mereka tidak berurusan dengan dunia dan dengan akhirat. Dunia ini ketika dipuja-puja dia menghinamu. Ketika dunia dicaci maki dia menjerit minta tolong kepadamu. Rezeki itu ditunggu tidak datang, dikejar lari. Begitu kita tidak peduli, dia datang mengemis kepada kita. Mau coba silahkan, kalau menang nyoba deh. Uang itu jangan ditaruh di kepala, jangan di dekat jantungmu, taruhlah di pantatmu uang itu. Duduki saja uang itu. Ya. Hududul qalbi, keuntungan-keuntungan hati, harapan-harapan hati, keinginan-keinginan hati, itu semuanya batinatun, batin tersembunyi, ya. Wa hududul nafsi, dan keinginan-keinginan nafsu, zahiratun, kelihatan zahir. Fahududul qalbi, kepentingan-kepentingan hati, la ta'ti illa ba'da man'in nafsi hududaha, tidak akan datang kecuali setelah dilakukan pencegahan nafsu untuk mengejar kepentingannya. Setelah kita mampu mengekang nafsu ini. Fa'idham tana'at, kalau nafsu sudah tercegah, sudah terbelenggu, infatahat abwabu hududil qalbi, baru terbukalah pintu-pintu itu secara lebar untuk mendapatkan kepentingan hati. Hatta idza stagna, sehingga sampai dia merasakan tidak butuh lagi. Hatta idza stagnal qalbu, hingga sampai ketika hati itu sudah tidak membutuhkan lagi. Wis ngerasa sugi dewek. Bihududihi minal haqqi azza wa jalla, untuk mendapatkan kepentingannya. Baru setelah itu ja'at
ar-rahmatu lin nafsi, baru datang rahmat itu kepada nafsu kita, pada nafsu kita. Yuqalu li hadzal abdi, akan dikatakan kepada hamba ini, la taqtul nafsaka, jangan kau bunuh nafsumu. Fayatiha hina idin, nanti ketika itu akan datang kepadanya hududuha, semua kepentingan, keinginannya. Fatatanawaluha, baru dimanfaatkan, baru akan digunakannya. Wahya mutmainnatun, dalam keadaan jiwa itu damai, akan diperolehnya dalam suasana yang damai. Da mujalasata man yarghabuka fid dunya, tinggalkan bergaul, jauhilah pergaulan dengan orang-orang yang masih punya keinginan kepadamu dalam persoalan dunia. Tinggalkan. Teman-teman yang urusan dunia itu adalah teman-teman munafik semua. Sekarang kamu kaya, iya, mereka hormat, sopan. Sadina-dina gubel benih sirakan. Oh iya, masuk suara. Begitu kamu jatuh miskin, goodbye. Sekarang kamu sedang kaya, selalu menawarkan apa yang bisa saya bantu, Pak. Setelah kamu miskin, kamu salam pun tidak dijawab. Assalamualaikum, Bu, gawak. Orang kenal. Ketika kamu jadi pejabat, semua saudaramu mengaku jadi saudara. Ini saya ponakannya, saya wah. Begitu kamu ketangkap KPK masuk penjara, tidak ada yang ngaku. Kenal juga tidak. Betul. Jadi ya, saya kira pada akhirnya kembalilah bahwa yang membentuk perilaku kita ini apa sebetulnya. Tidak lebih, itu adalah paradigma yang sudah terkonsep di dalam pikiran kita. Kalau paradigma itu salah, ya tinggal kita salah semua. Watlub mujalasata man yazhaduka fiha. Silakan bertemanlah dengan orang-orang yang tidak berharap materi dari kamu, yang bersuhud terhadapmu dalam urusan dunia. Orang yang betul-betul murni bersahabat, ingin bersahabat dengan jiwa dan ragamu, bukan dengan hartamu. Baturana karo wong sing ora celamit ning sira. Bakas sing tukang jejaluk wis tinggal lembakan ka. Jejaluk. Ya namanya teman di dunia. Nyong dia juga niatnya cari dunia kok, bukan ingin bersahabat dengan kamu. Hanya kebetulan sekarang kamu lagi banyak dunia, maka kamu didekati. Kalau dunia hilang, ya dijauhi. Jadi dia hormat kepadamu, kepada jiwamu atau kepada hartamu. Ya sudah tahu. Ini real ya, seperti itu. Makanya kalau kita ingin bersahabatan abadi dengan siapapun, jangan disangkut pautkan dengan materi. Al-jinsu yamilu ilal jins.
Satu jenis akan cenderung bergaul dengan jenis yang sama. Bebek akan berkumpulnya dengan kambing, berkumpulnya dengan kambing. Kata mereka mengatakan, every bird will join with his flocks. Burung akan berkumpul dengan sejenisnya. Copet kumpulnya dengan kiai, kumpulnya dengan yatufu ba'duhum ala ba'din. Terus berputar, bergaul, hilir mudik kemana-mana bersama-sama. Ya, pencari dunia akan berkumpul dengan pencari dunia. Pencari akhirat berkumpul dengan pencari akhirat. Yang tidak mencari dunia, tidak mencari akhirat, berkumpul dengan makhluk Allah yang tidak mencari dunia dan tidak mencari akhirat. Ketika ditanya, cewek mau? Tidak. Istana mau? Tidak. Lamborghini mau? Tidak. Sorga pun tidak. Bidadari pun tidak. Iya. Iya. Ya, itulah persoalannya. Al-muhibbu alal muhibbina hatta yajida mahbubahu indahum. Orang yang jatuh cinta kepada Allah akan berkumpulnya dengan orang-orang yang mencintai Allah juga. Disitulah para pencinta Allah akan menemunya di situ. Al-muhibbuna lillah, orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah, yatahabbuna fi, dalam pergaulannya mereka saling mencintai. Tidak mungkin orang yang jatuh cinta kepada Allah bermusuhan dengan siapapun. Ngapain? Orang yang jatuh cinta kepada Allah tidak mungkin menyimpan dendam kepada siapapun. Untuk apa? Disuruh siapa kamu dendam? Disuruh siapa kamu membenci? Cintamu kepada Allah akan merefleksi dalam pikiranmu, dalam hatimu untuk mencintai apapun ciptaan Allah. Kalau kamu mencintai perempuan saja, sama saudara-saudaranya seneng nggak? Sama orang tuanya? Sama anak-anaknya? Fala jarama yuhibbuhum wa yu'ayyiduhum. Maka tidak ayal lagi mereka akan dicintai, mereka akan didukung, wa yashuddu ba'duhum bi ba'din, dan mereka akan saling mendukung dan saling bantu-membantu. Orang yang jatuh cinta kepada Allah pasti siap berayan urip dengan orang yang sama-sama mencintai Allah, dan sudah tidak ada hitung-hitungan semua. Ya, sudah tidak pernah menghitung-hitung lagi. Ya ta'awanuna ala da'watil khalqi, dan mereka pasti akan bekerja sama dalam melakukan dakwah kepada makhluk ini. Kalau belum cinta kepada Allah, para dai-dai itu boro-boro bekerja sama, malah mereka bersaing secara tidak sehat. Saling menjatuhkan tarif. Berapa di sana? 15.000. Gue 10.000 cukup dah. Iya. Jadi kayak wong warungan gini.
Kalau panggil boleh itu berapa itu? Ya 15 juta lah. Terus hotelnya ya kita bayarin juga. Udah kita 15 juta, hotelnya nggak usah dibayarin deh. Sana minta perskot nggak? Iyalah berapa 5 juta. Gue nggak usah perskot lagi dah. Ngapain lu manggil mau balik itu? Itu apal-apalan kok. Apalnya 2 ayat kok dibolak-balik itu aja. Hanya pinter ngomong aja dia. Bayangkan saling menjatuhkan. Kenapa? Ya karena disorientasi. Karena memang tujuannya berbeda. Lah iya, gitu. Kalau orang itu punya pesantren dan pengasuhnya adalah orang yang mencintai Allah. Ada orang bikin pesantren di sampingnya, dia senang. Ayo bagi-bagi tugas, apa yang saya bantu? Saya kurang madrasah tidur, oke saya bangunkan satu dari dibantu. Bekerja sama. Tapi kalau masih mencintai dunia, ada orang bikin pesantren lagi, dimusuhi. Ya, sampai ketika pesantren sebelah itu beli tanah saja, dihalang-halangi. Betul enggak? Ya, itulah. Sampai yang mau mondok ke sini juga dijegal. Ngapain mondok ya Sakur? Mau pengen jadi dukun? Ya, dan kita tidak usah membantah, nggak usah menjawab. Kalau anak itu sampai tidak mesantren, nggak ada masalah. Ya udah, nggak jadi katanya. Ya udah, nggak apa-apa. Kalaupun pesantren ini tidak laku, nggak ada masalah. Saya tinggal pergi lagi ke luar negeri lagi, kok bisa. Saya akan mengatakan selamat tinggal saudara-saudara sekalian, karena saya sudah tidak laku di sini. Nggak ada masalah. Saya tidak keberatan. Kalau memang nggak laku gimana? Nggak maksa. Tapi saya tidak mungkin akan menjelek-jelekan siapapun, apalagi sesama umat Islam. Agama lain pun saya tidak mau menjelek-jelekannya. Dan saya tidak pernah mengatakan orang Kristen orang kafir kok. Silakan. Ya kan begitu. Itu. Ya sudah, mereka kata Allah yang namanya ahlul kitab. Ya ikut Allah dong, ahlul kitab, jangan bilang kafir. Salah paham juga kamu. Iya. Kalau Allah menyebut kafir itu bukan kepada orang Nasrani, tapi kepada orang yang medit. Jadi kalau kamu ketemu teman medit, katakan kafir loh, gitu. Dalilnya ada. Ada dalilnya, saya bukan ngomong kosong kok. Dengarkan, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih inna a'tadna lil kafirina adzabam muhina. Mereka orang-orang yang medit dan ngajak-ngajak orang lain supaya medit. Wa yaktumuna ma atahumullah min fadli, dan menyembunyikan karunia Allah, kenyang sendiri saja. Inna a'tadna, telah kami siapkan lil kafirina, untuk mereka orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir itu sudah kusiapkan siksa yang sangat menghinakan mereka. Jadi kalau orang Kristen jangan kafir, kafir. Siapa bilang? Kamu yang medit akan kukatakan kafir loh. Gitu. Lah. Ya makanya jangan medit. Kalau tahu kafir loh, kan gitu. Ada lagi yang medit tuh, yang disebut kafir tuh, orang sombong. Iya. Iblis tidak mau bersujud kepada Adam karena sombong. Makanya ditutup dengan ayat aba wastakbara wa kana minal aba. Iblis menolak untuk bersujud kepada Adam.
disebabkan karena dia sombong, wastakbaro, maka resmi status iblis adalah wa kana minal kafirin. Begitu ada orang sombong, katakan kafir kamu. Orang yang tidak mampu melakukan apresiasi terhadap kebaikan-kebaikan orang lain dan tidak menghargai jasa orang lain dan tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah juga kafir. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan kau katakan cuman kufur nikmat. Azab Allah terlalu besar untuk orang yang ingkar nikmat itu. Jadi dihukum nggak? Dihukum. Hebat nggak hukumannya? Hebat. Inna adzabi lasyadid. Untuk orang yang sombong, medit dengan ingkar nikmat, mana yang lebih berat hukumannya? Ingkar nikmat. Medit adaban muhina, siksa yang mempermalu, yang menghinakan, ya kan? Tapi orang yang mengingkari nikmat, Allah tidak menyebutkan jawab syaratnya, tidak menyebutkan jawab syarat, artinya conditional sentences, kata bersyarat. La in syakartum la ahidanakum. Bersyukur gue tambah. Wala in kafartum, kalau kamu kufur gue siksa, kan gitu. Ada enggak jawab syaratnya? Enggak ada kan? Wala in kafartum titik. Allah tidak mengatakan kalau kamu kufur gue pentungin, tidak. Titik. Silakan. Tapi Allah memberitahukan, nih, siksaku sangat keras. Inna adzabi lasyadid. Kenapa? Silakan jawab syaratnya, bangun sendiri dalam imajinasimu. Sebab kalau Allah mengatakan, wala in kafartum la u'adzibannakum adzaban syadida, mungkin kamu masih sempat tersenyum. Tetapi karena tidak disebutkan, kamu berimajinasi, langsung kamunya kelojotan, ketakutan. Kalau kamu nggak nurut, gue bacok lo, kecil. Tapi nggak nurut, awas. Paham nggak? Gak nurut, lu nurut, kasih hadiah nih, kata bapaknya. Lu berangkat sekolah, nurut, rajin, nih uang sangunya gue tambahin. Lu berangkat sekolah, awas. Takut nggak tuh anak tuh? Itulah Allah begitu keras kepada kita. Jadi orang yang jatuh cinta kepada Allah tidak mungkin membenci siapapun kok. Itu. Tidak akan bersaing dengan siapapun. Kenapa? Karena tidak ada urusan. Orang cinta Allah itu sudah tidak cinta dunia, tidak cinta akhirat. Di dunia dia sudah tidak tergantung kepada siapapun, tidak takut kepada siapapun. Apapun yang dilakukan adalah karena cintanya kepada Allah. Tidak akan bertanya bagaimana kata masyarakat terhadap saya. Enggak ada urusan. Bagaimana nanti saya di akhiratnya, enggak ada urusan. Yang penting bagaimana kata Allah. Terus maunya gimana? Ya itulah. Pernah jatuh cinta enggak kamu kepada perempuan? Enggak ada hujan, enggak ada angin, tengah malam, gelap gulita. Kalau lagi kesengsem berangkat enggak? Enggak takut halilintar? Enggak takut hujan?
Maka ketika orang jatuh cinta, jangan dipaksakan dengan ukuran-ukuran logika. Percaya nggak? Kalau orang cinta masih hitung ijir, nggak sah. Sok katakan kepada kekasihmu, masa dicium aja nggak mau? Saya kan kasih kamu gelang keroncong sampai sikut. Tiap bulan kan saya kasih 2 juta. Masih nyium aja nggak boleh. Oh, jadi lu ngitung ya? Nih gue kembaliin semuanya. Gak usah. Aku nggak butuh. Akhirnya perempuan itu mengatakan, dasar laki. Ya, mengejar perempuan hanya karena butuh. Ya, hanya perempuan yang mencintai lelaki. Lelaki hanya butuh kepada perempuan. Ya enggak. Kamu tidak pernah mencintai istrimu, hanya kamu butuh. Tapi istrimu yang benar-benar mencintaimu. Soalnya nanya perempuan lah, percaya enggak? Benar tuh. Kari Rabi madu ngestu akan benar dipuja-puja kamu, Masya Allah. Kamunya mah ngadang lenger. Betul enggak? Iya udah betul. Laki-laki itu kan habis mandi sempat dibuang. Makanya wahai perempuan, ikatlah suamimu. Kira-kira seumur hidup suamimu membutuhkan kamu. Ayo, sudah. Oke, jadi pasti kalau orang sedang sudah sama-sama mencintai Allah, pasti akan bekerja sama, saling berkorban, saling memberi, dan tidak pernah berharap diberi, dan tidak akan meminta. Ya, ila al-iman wa tauhid wal ikhlas. Makan mengajak orang untuk beriman, bertauhid, beramal dengan ikhlas, wal ikhlasu fil amal. Ya'khuduna bi aidihim, mereka tandang dengan tangan mereka, siap ya, menggandeng siapapun. Wa yuqifunahu, dan siap mereka akan menegakkan, memberdirikan siapapun. Ala tariqil haqqi azza wa jalla, bagi setiap siapapun yang sedang menuju jalan Allah, siap mereka menggandeng, siap mereka menuntun. Anaknya sedang sakit, ada orang bertobat, lebih diutamakan ngurusin orang bertobat dulu. Itu saya ingin menceritakan tentang bagaimana orang yang jatuh cinta kepada Allah. Ini ringkas sekali. Sesungguhnya kalau diurai panjang banget ini. Tapi ini juga udah cukup lah. Man khadama khudima. Siapapun yang memberikan khidmat, pasti dia akan dikhidmati. Wa man asana yuhsanu ilaih. Barang siapapun yang berbuat baik, pasti akan dibaiki. Wa ma yu'ti yu'ta. Siapapun yang pernah memberi, akan diberi. Semua itu adalah akibat dari amal perbuatanmu sendiri. Sira medit, dimediti. Sira kejam, dikejam. Sira eman, dieman. Sira cules, dicules. Kalau ingin kamu tahu tentang dirimu sendiri, sekali-kali berdirilah di depan kaca dan jangan pakai baju selembar pun. Itulah aslimu seperti itu.
Bukan blesak, lucu. Idza amilta linnari kunta kanatin naru laka ghadan. Kalau di dunia selama ini kamu bekerja untuk membangun neraka, besok kamu akan masuk neraka. Kalau di dunia di sini kamu membangun surga, besok kamu masuk surga. Ternyata kebanyakan manusia di dunia yang dibangun bukan surga, tapi neraka. Hidupnya selama di dunia dinerakai oleh amal perbuatannya sendiri. Sampai-sampai mencapai tingkat kelumpuhan total. Mau makan, tidak ada nafsu makan. Harus minum pil nafsu makan dulu. Ketika mau tidur, mata tidak bisa terpejam, tidak bisa tidur. Harus minum pil tidur dulu. Ketika ingin bergaul dengan istrinya, juga nafsunya nggak keluar-keluar. Harus makan Apollo dulu. Viagra. Kamu sudah lumpuh semua. Sudah tidak bisa. Buat makan saja nggak bisa. Tidur saja nggak bisa. Ada nggak orang yang lumpuh seperti itu? Jangan sampai kamu mengalami hal semacam itu. Iya. Itu prosesnya perlahan-lahan. Kamu yang menghancurkan jaringan saraf yang ada dalam dirimu itu. Dengan kemarahanmu, dengan kebencianmu, dengan dendammu, dengan pikiran-pikiran negatif yang kau simpan dalam otakmu itu. Pikiran-pikiran negatif yang dalam otakmu. Ketika engkau pikirannya negatif terhadap istrimu, sekalipun kamu tidak pernah mengatakan apa-apa, istrimu merasakan pikiran negatifmu itu. Dan akan mempengaruhi perilaku istrimu, percaya atau tidak. Di situ ada power, ada kekuatan, ada gelombang dari otakmu itu. Istrimu mulai tidak nyaman dengan pikiran-pikiran yang negatif itu. Ketika engkau sudah mulai mencurigai istrimu berselingkuh, sekalipun kau tidak mengatakan, percaya. Ketika kamu mengatakan istrimu tidak adil, kalau keluarganya sendiri dibantu, kalau keluarga kamu diabaikan, sekalipun tidak diucapkan, istrimu merasakan pikiran negatifmu itu. Hati-hati. Ya. Orang bergaul dengan gelombang pikiranmu. Iya. Iya, betul. Makanya ini kan ceritanya kalau kamu merasakan istrimu ada pikiran yang negatif kepada kamu, kamu jawab dengan pikiranmu yang positif. Walau bagaimanapun, ini adalah istriku. Aku tetap mencintaimu. Gitu aja. Lama-lama dia kendor kok, nggak tegang lagi. Yang tadinya menyiapkan makanan sudah malas, akan bangkit sendiri. Dia merasa senang menyiapkan makanan buat suaminya. Percaya. Nggak usah dengan bahasa. Terlalu jadul bahasa itu. Komunikasi tingkat tinggi adalah komunikasi yang sudah tidak menggunakan huruf, tidak menggunakan suara. Sekelas ilham, sekelas wahyu, sekelas intuisi,
itu semuanya tidak menggunakan suara dan huruf. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, ada hurufnya enggak? Ada suaranya enggak? Nabi mengerti enggak? Ketika ada perempuan yang mengagumi kegantenganku. Aku juga tahu kok. Kenapa? Kurasakan ada sinar yang keluar air matanya, dari matanya bergetar sinarnya. Tapi orang yang membenci aku juga aku paham. Aku pun segera bergegas pergi. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Dah. Anda merasakan nggak ketika bertamu dengan seorang lalu dia tidak suka kepada kita? Merasakan nggak? Merasakan. Cuma saking tololnya kamu aja. Tidak mau diperhatikan. Iya kan? Lah, ya ini mah komunikasi tingkat tinggi. Kenapa kamu tidak mengerti istrimu lagi jengkel, lagi marah, lagi tidak suka kepadamu? Kenapa kamu tanya ada apa mah? Goblok kamu nih. Orang kalau harus masih kasar jiwanya, ya memang harus dikomunikasikan menggunakan suara, menggunakan huruf. Kalau yang kurang cerdas lagi harus dibantu, didukung dengan body language. Dengan tangannya begini, dengan pelototannya supaya paham. Iya kan? Ada lagi orang yang lebih dablek lagi, dipelototnya nggak paham. Bisa ditampak lebih paham. Ada lagi orang yang tingkat ketololannya sudah mencapai tingkat dasar banget. Tolol banget. Diterangkan, ngomongnya pelan-pelan, diberi contoh berulang-ulang, masih nggak paham juga. Ada nggak? Kenapa? Karena tidak ada tidak ada sensitivitas dalam hatimu itu. Kenapa tidak sensitif hatimu? Karena di hatimu tidak ada cinta. Ya. Iya. Memang iya. Iya hak. Iya. Bukan gelombang. Bukan gelombang akal itu gelombang elektro yang ada di akal itu ada alfa, ada beta, ada theta, ada delta. Itu gelombang otak. Ya, belum dibagi sadar dan tidak sadar. Yang menggerakkan itu adalah otak kita yang tidak sadar itu. Begini, kita dalam keadaan berjaga. Nih lagi ngaji, ya kan? Otak bawah sadar kita bekerja sendiri di luar kendali kita. Dia mengendalikan pembagian hormon kepada sekujur tubuh kita. Otak kita mengatur peredaran darah berputar dalam tubuh kita. Dia mengatur jantung berdegup, mengatur paru-paru kembang kempis. Dan semuanya terkontrol, tidak sporadis, tapi di bawah kontrol otak kita yang tidak kita sadari. Ya, makanya alam bawah sadar itu, otak sadar itu, kita bisa melakukan banyak hal.
Tapi kalau otak sadar hanya satu terkonsentrasi. Kita menulis, ya sudah menulis saja. Kita nyupir saja. Ketika kita sudah mampu menggunakan otak bawah sadar, maka kita bisa melakukan banyak hal pada detik yang sama. Saya bisa nyetir mobil. Pertama kali saya duduk diatur jarak jejak pas, kemiringan kursi pas, spion pas, luar dalam pas, kaki saya menginjak gas, menginjak kopling, tangan saya pindah gigi dua, ya kan, mata saya melihat spion kanan, spion kiri, dan juga saya sambil menikmati lagu-lagu Celine Dion, dan saya juga sambil menghisap rokok merasakan aroma tobacco, dan juga otak saya sambil berpikir merancang ceramah saya nanti ini apa materinya dalam saat yang sama. Dan ketika ada orang menyeberang tiba-tiba, otak saya akan memerintahkan melalui jalur refleksi, akan menginjak rem itu sendiri. Ya memang ya, intuisi, wahyu, apalagi intuisi, wahyu, wangsit dan sebagainya. Itu masuknya di alam bawah sadar, bukan dalam kesadaran. Oh, bukan, gelombang elektron itu bahwa adalah ketika kita ingin memberikan penegasan untuk menguasai memfungsikan alam bawah sadar kita ini, kita harus menciptakan gelombang elektro yang di otak itu mencapai tingkat alfa, yaitu antara 8 sampai 13,15 Hz. Karena di dalam keadaan tenang. Kan begitu persoalannya. Nah, dalam keadaan tenang itulah kita melakukan brainwash. Artinya cuci otak. Artinya pikiran-pikiran yang negatif kita buang semuanya, kita ganti dengan yang positif. Frustrasi-frustrasi semuanya kita selesaikan dengan harapan-harapan baru, dengan optimisme. Kegelisahan-kegelisahan kita buangkan dengan meyakinkan bahwa itu bisa kita capai, bisa kita dapatkan. Kan begitu. Nah iya. Sebab bagaimanapun pikiran-pikiran yang positif dalam otak kita itu juga akan membangun suatu gairah, suatu kehidupan yang baru. Lah ya. Nah, itulah makanya kita sugestikan diri kita kepada otak bawah sadar kita. Ketika kita cuci muka, katakan wahai wajah, menghadaplah Allah. Mencuci tangan, katakan wahai tanganku, laksanakan segala perintah Allah. Ketika basuh kepala, wahai kepala, fikirkanlah kebesaran Allah. Kita mencuci telinga, wahai telinga, dengarkanlah firman Allah. Dan ketika melangkah, katakan wahai kakiku, melangkahlah di jalan Allah. Itu kapan lakukan? C, A, B, C. A, alfa, B, brainwashing. C itu konsistensi. Terus menerus. Kenapa kamu wudhu berkali-kali tidak pernah menginstruksikan kaki untuk melangkah di jalan Allah, malah kamu ngitung pure 1, pure 2, pure 3. Kenapa? Itulah persoalannya. Iya. Nah nanti antara hati dan otak kita juga sama dua organ tubuh yang mempunyai peran yang saling mengisi dan saling bertukar, bisa mengirim informasi. Dulu orang menduga hati yang selalu menginstruksikan otak.
Tapi ternyata otak juga sama mengirim sinyal-sinyal kepada hati itu. Jadi ada two-way traffic. Itu pun lalu kemudian terungkap lagi terakhir, yaitu bahwa jalur komunikasi ada 4 jalur yang terpisah. Ada yang menggunakan jalur transmisi melalui gelombang radio, ada melalui jalur gelombang biomekanika dengan gelombang tekan melalui denyut darah, dan lagi melalui biokimia melalui sinyal-sinyal hormon, dan ada lagi melalui gelombang elektromagnetik. Yang paling canggih adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu kalau kita mampu memanfaatkannya, kita bisa mensugesti, bisa mengirimkan, bisa mengarahkan jalan pikiran orang lain. Ya, hipnotis itu adalah menggunakan potensi power kekuatan yang ada pada gelombang elektromagnetik. Sampai ketika orang itu sudah terhipnotis, mana gelangnya? Dikasihkan gelang. Kalung, dikasihkan kalung. Setelah orang itu pergi, baru perempuan tersadar, baru menjerit-jerit minta tolong. Jadi untuk yang negatif juga bisa. Ya kenapa kita tidak memanfaatkan untuk yang positif? Itu persoalannya. Ya? Lah ya iya itu persoalannya. Jadi bagaimanapun juga ya kita mesti paham bahwa ternyata malaikat yang paham terhadap potensi yang ada pada diri manusia itu, makanya dia akhirnya setelah penyangkalan ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, ketika Allah buktikan potensi manusia seperti itu, fasajadu, baru mereka mau bersujud. Tetapi iblis tidak mau bersujud karena dia tidak mampu melihat internal kita. Ya, baru melihat lahirnya saja, melihat casingnya saja. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min, itu persoalannya. Iya, jadi ternyata bahwa kita lebih mengenali Allah daripada malaikat-malaikat itu. Karena Allah menaruh receiver dan transmitter dalam diri kita. Kita lebih mengenal Allah daripada malaikat-malaikat itu. Saking pesilane goblok. Ketemu korom malaikat dia seneng. Malaikat suruh bersujud kepada kamu. Jadi mana pangkatnya lebih tinggi? Kok merasa bangga punya khodam-khodam? Ya goblok bikin. Orang punya khodam jin bangga. Ya jin gorong-gorong lu. Orang nggak paham sih gimana. Saya kan nggak paham soalnya. Ya, makanya tingkat pemahaman manusia tentang Tuhan juga tidak sama. Maka saya berulang-ulang mengatakan bahwa yang lebih mengerti tentang firman Tuhan dan yang lebih paham tentang apa yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah orang yang sudah kenal Tuhan. Bukan orang yang ahli bahasa Arab. Orang Arab ahli bahasa Arab, tetapi juga mereka banyak yang tidak bertuhan. Betul nggak? Banyak orang yang ahli nahu, ahli sorok, tapi ya juga ketika membaca firman Tuhan, ya nggak paham juga. Ya baca juga padu asal makhorinya bener juga udah untung.
daripada alhamdulillahirabbil ngalamin. Tajwidnya betul, bagus. Maknanya ngerti, mufradatnya tahu, bagus. Tapi apa yang Allah maksudkan belum tentu kamu paham. Bahasa, apalagi bahasa Tuhan, bahasa kita saja. Sering nggak orang ngomong begini, maksudnya begitu. Saya sering menyindir kamu, kamunya nggak paham, ikut tertawa. Oh, belum. Itu mah bola putih, Bung. Sengaja aku ingin menyodok kamu, kamunya nggak paham. Ketawa juga. Sering nggak begitu? Saya lagi menceritakan kesombonganmu, tapi lagi saya bikin bola putih dulu. Dikiranya kamu tidak sombong. Yang sombong orang itu, padahal yang sombong kamu. Allah bercerita tentang Fir'aun, tentang Nabi Musa. Lebih banyak daripada menyebut Musa di Al-Quran. Sekitar 80 kali. Tapi Muhammad di Al-Quran hanya 4 kali disebut. Kenapa? Lah iya. Karena persoalan yang paling esensial dalam kehidupan adalah persoalan seperti yang dihadapi oleh Musa dan Fir'aun. Yaitu persoalan kediktatoran. Betul nggak? Kalau Anda paham makna kediktatoran, saya kira akan bisa merubah seluruh paradigma kamu terhadap Al-Quran ini. Al-Quran buat umat Muhammad. Nabinya Nabi Muhammad. Tapi di Al-Quran setiap lembar ceritanya Musa dan Fir'aun. Paham nggak? Pernah berpikir nggak begitu? Begini. Ya, mungkin ya. Jadi selama ini kamu beranggapan kediktatoran di dunia ini hanya disimbolkan pada seorang raja yang lalim. Seperti Fir'aun, seperti Hitler, seperti Mussolini, seperti Lenin, seperti Bokassa, seperti Edi Amin gitu. Biar kita ceritanya yang jauh aja, yang gak kesini dah. Ya dong. Kediktatoran itu sehari-hari kita alami di sini. Kediktatoran keluarga, kediktatoran masyarakat, kediktatoran negara, kediktatoran, bahkan kediktatoran yang ada dalam diri kita sendiri. Iya kan? Nih, kita lihat di sini firman Tuhan. Surat Al-Ankabut ayat 8. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-Ankabut 8. Yang artinya, dan apabila kedua orang tuamu memaksa kamu, wa in jahadaka, memaksa kamu, litusyrika bi, litusyrika ma laisa laka bihi ilmun. Kan ada dua nih, ada wa in jahadaka litusyrika ma laisa laka bihi ilmun. Ada lagi wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wabtaghi fi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum. Luqman ayat 15. Ada dua hal di sini.
Jadi apa bedanya litusyrika dengan ala antusyrika? Ayo, pernah memperhatikan enggak? Enggak. Wa in jahadaka litusyrika ma laisa laka bihi ilmun, artinya memaksa kamu. Memaksanya apa? Litusyrika. Berbeda dengan wa in jahadaka ala antusyrika. Kalau wa in jahadaka ala antusyrika, seorang bapak sambil pegang pentungan, nggak nurut, nih, dia pukul kamu. Ya. Tapi kalau litusyrika, kalau kamu nurut, saya kasih rumah di Jakarta. Maksa juga. Tapi dengan iming-iming yang membuat dia tidak bisa mengelak. Jadi, ngerti nggak? Belajar sungguh-sungguh rebut ranking 1 tahun ini kamu, ya. Lulus piknik Singapura. Itu juga maksa. Tapi, ya, nggak nurut, pentung sirah. Ala antusyrika ketika dia memaksa anaknya dengan cara hukuman. Tapi kalau litusyrika memaksa tapi dengan imbalan, itu betul. Dah, sekarang saya mau nanya. Terbayang nggak orang tua memaksa anaknya untuk musyrik? Pegang anaknya depan berhala, ayo sujud berhala. Kalau enggak dia pukul deh. Ada nggak orang tua memaksa anaknya bersujud kepada berhala? Faktual di lapangan bagaimana praktiknya orang tua memaksa anak untuk musyrik. Sok kasih contoh. Jangan diajar. Coba pikirin dong. Kok diem aja? Jadi selama ini musyrik apa kan? Nggak mikir. Bapaknya maksa. Nih minum arak gitu. Ada. Jadi seperti apa ini? Nah? Melacur. Melacur bukan musyrik dong. Itulah yang jadi persoalan. Kenapa? Ya karena orang kalau belum mengenal sang pembicara, watak sifat tabiat, kan begitu? Kehebatannya. Tentu masih salah paham. Jadi orang tua memaksa anak untuk musyrik tuh seperti apa prakteknya? Sok. Pernah berpikir enggak? Pernah berpikir enggak? Sok gimana? Saya nanya lagi, pernah berpikir enggak kemusyrikan apa nih? Pernah ngeliat enggak ada orang tua maksa anaknya suruh musyrik? Menyembah berhala? Gimana? Yang menjung. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Allah mengatakan jangan ditaati. Jadi boleh enggak? Fala tuti'huma. Nun. Tetapi wasahibuhuma, gimana sikap seorang anak menolak paksaan orang tua tapi harus tetap bersikap hormat kepada orang. Ini kan masalah krusial sekali. Betul nggak? Saya kasih tahu ya. Kalau orang tua memaksa kamu untuk memusyrikkan Tuhan,
Dengan siapa memusyrikannya? Dengan berhala? Dengan orang tuamu itu. Itulah orang tua yang diktator, orang tua yang ingin memaksakan dia jadi Tuhan juga. Nah, sudah baru tahu. Sehingga mengkultuskan orang tuanya. Nabi, ayo bertauhid, ayo ini Allah. Nggak bisa. Ada ma'alfaina alaihi aba'ana. Bapaknya tetap dipuja bahwa warisan bapak lebih hebat semuanya. Berarti bapakmu sudah menjadi Tuhanmu yang kedua selain Allah itu. Wis paham? Makanya selagi orang tua diktator seperti itu, kita harus arif bijaksana. Walau bagaimanapun dia orang tuamu. Jadi harus pandai bersandiwara. Tolak tetap tolak. Tapi kamu tetap harus bersikap Dan ternyata bahwa yang Allah maksudkan adalah mengkultuskan orang tua juga sama namanya kemusyrikan. Nggak mungkin dong, masa orang tua salah? Satu poin. Mungkin nggak orang tua salah? Kok kenapa aku bilangnya nggak mungkin? Sampai firman Allah, kamu kalahkan semuanya. Dan orang tuamu sendiri yang mengatakan sira gede semuanya oleh melocotane sapa. Sira ku bengi ku ngolor-ngolor kopeke sapa. Oleh nyewokane sapa. Orang tuamu yang mengklaim semuanya itu. Makanya cobalah katakan kepada anak-anak yang baik. Jangan kau paksakan anakmu memusyrikkan Allah dengan dirimu sendiri. Nah inilah makanya seorang tua yang diktator itu membuat anak-anaknya menjadi anak-anak yang munafik semua. Betul nggak? Itulah kediktatoran orang tua yang harus kita batasi. Undang-undangnya sudah ada. Sudah ada Komisi Perlindungan Anak-anak. Anakmu bukan milikmu. Anakmu juga makhluk Allah yang punya cita-cita, punya harapan. Yang mungkin berbeda dengan kamu. Kenapa anakmu sekolahnya dipaksakan, ambil jurusannya dipaksakan. Anakmu tidak ingin jadi dokter, tapi kamu yang memaksakan anaknya harus jadi dokter. Anaknya nggak ingin jadi kiai, kamu yang memaksakan anakmu harus jadi kiai. Anakmu tidak ingin kawin, kamu yang memaksakan anak itu harus kawin. Dan kamu paksakan dengan lelaki yang tidak dicintai. Dan kamu juga yang mengawinkan anak perempuanmu ketika masih di bawah umur. Semuanya sekarang sudah diatur untuk membatasi kediktatoran orang tua. Karena kediktatoran negara, orang masih bisa nyaman. Masih bisa tidur nyenyak. Tapi kalau yang diktator orang tua, anak menderita semuanya. Sampai paham tak? Lah ya iya dong. Mana lah? Ya menyatu, nggak bisa dibedakan. Memang kamu bukan manusia. Iya. Dengerin baik-baik. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah telah memutuskan. Tuhanmu telah memutuskan jangan mengabdi kepada siapapun kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, kepada orang tuamu sekedar hanya berbuat baik, bukan mengabdi.
Dan ketika engkau berbuat baik kepada orang tua juga bukan berdasarkan karena kebaikan-kebaikan orang tua. Karena itu adalah perintah Allah. Perintah is perintah. Apakah orang tua itu berbuat baik kepada kamu ataupun tidak. Sekarang kalau orang tuamu tidak sayang, kamu berbuat baik enggak? Ya tidak. Kalau dasarnya kebaikan orang tua. Jadi sekalipun orang tua tidak baik, tidak sayang, tidak membiayai kamu, tetap bapakmu adalah bapakmu. Kamu asalnya adalah dari sperma bapakmu. Ini kan, itulah makanya membaca firman Tuhan sangat jelas. Jadi kalau seandainya kamu kecilnya sama nenek, ibu bapak kamu nggak ngurusin, kamu kaya, dibantu nggak orang tua? Kalau udah sering kebaikan, kamu akan bantu. Ngapain? Bapak kejam dulunya. Tetap kau baiki. Kebaikanmu kepada orang tua bukan karena kebaikan orang tuamu, karena ini adalah perintah Tuhanmu. Udah yakin gitu? Imma ayyabluganna ya indakal kibaru ahadahuma au kilahuma. Ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Nanti ketika orang tuamu sudah tua, jangan kau katakan uff, jangan kau bentak. Wala tanharuma, jangan kau bentak dan jangan kamu uff. Artinya apa? Jangan monyong. Monyong juga nggak boleh, bentak-bentak nggak boleh. Waqfid lahuma janahaduli, rendahkanlah kepada kedua orang tuamu janahaduli, sayap kehinaanmu. Artinya harus betul-betul sopan kepada orang tua. Rendahkan sayap kehinaanmu. Artinya menghadap orang tua itu jangan bertolak pinggang lah ya. Paham enggak? Jangan kesombongan. Minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku mendidik aku ketika aku masih kecil. Tuh. Wa qadainal insana biwalidayhi husna. Kami putuskan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat musyrik, ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang kamu tidak ketahui, fala tuti'huma, jangan ditaati. Ya. Sudah, jangan ditaati. Ilayya marji'ukum, semua keputusannya kembali kepadaku. Aku yang memutuskan. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, nanti aku yang akan memberitahukan apa yang kau lakukan. Ya. Yang kedua, dalam surat Luqman tadi, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, jangan kau taati, wa sahibuma fid dunya ma'ruf. Kaulilah kedua orang tuamu dengan baik, wabtaghi sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum. Carilah jalan bagaimana kembali kepadaku dan akhirnya kepadaku sajalah tempat kembaliku. Sekarang kenapa Allah penekanannya selalu anak? Hormat, sayang, berbuat baik kepada orang tua. Kenapa orang tua tidak disuruh untuk berbuat baik kepada anak, mengasuh anak, mendidik anak? Kenapa tidak itu? Karena secara insting manusia, orang tua nggak usah diajarin bagaimana sayang kepada anak. Betul nggak?
Iya dong. Tapi anak yang dididik supaya bagaimana sayang sama orang tua. Orang tua ya nggak usah dengan firman Tuhan kok. Semua orang tua pasti sayang sama anaknya. Hanya kadang-kadang saja karena dulu proses kejadiannya melanggar hukum. Iya kan? Sebelum kawin sudah nyeblak dulu. Akhirnya begitu lahir langsung diinjak ke WC. Ya kan? Dan Allah tidak munculkan kasih sayang di hati ibunya. Karena sang bayi terlahir tanpa diharapkan oleh siapapun. Kehadirannya tidak pernah diharapkan oleh siapapun. Karena ini bayi murni, bayi kecelakaan. Ya, seperti itu. Makanya kenapa seperti itu? Karena orang tua itu sendiri yang keras kepala memaksakan karena dia tidak sadar bahwa ada proses regenerasi. Bahwa semua nilai-nilai peradaban akan berubah. Cita-cita anak-anak kita tidak akan sama dengan cita-cita kita. Harapan generasi berikutnya tidak akan sama. Semua nilai norma yang ada berikutnya akan berubah semua. Ini adalah undang-undang perkembangan pertumbuhan dalam kehidupan. Makanya di dalam surat Al-Kahfi sendiri disebutkan, ini makanya panjang ceritanya tapi singkatnya saja. Qala lahu, lagi cerita ini awalnya gitu. Wadrib lahum masalan rajulaini ya ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha, ya kan, walam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Terus lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala wa azzum nafara. Terus wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Begitu masuk kok kering semuanya, kok rusak semuanya. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta. Apakah engkau mengkafiri billadzi khalaqaka, terhadap Allah yang telah mencipta kamu, min turabin, dari tanah, summa min nutfatin, dari air mani, summa sawaka rajula, baru kan disempurnakan menjadi laki. Lakinna huwa rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Jadi kemusyrikan kepada Tuhan sendiri termasuk tidak mengakui adanya hukum alam yang tumbuh berkembang ini. Orang tua memberikan status quo, anaknya harus seperti saya. Disuruh siapa itu? Paham? Nah itulah makanya tidak semudah itu kita memahami Al-Quran, bahwa ya tapi nggak tahu kapan kamu kenal Allahnya. Oh mulai sekarang. Ya kan? Ya ada. Jadi itu semuanya bahwa, dan itu sangat alami sekali bahwa kita ini suatu ketika, ini proses alami. Dulu anak kita di dalam perut ibunya suka tidak suka dipaksa out keluar, betul? Anak kita tadinya menyusu, suka tidak suka disapi
Ya kan? Setelah dewasa, suka tidak suka, harus berpisah mandiri dari orang tua. Dan nanti terakhir, suka tidak suka, kita akan berpisah dengan anak-anak kita untuk selamanya. Dan biarkanlah mereka hidup di dunia mereka, untuk di zaman mereka, situasi dan kondisi mereka yang tidak sama dengan kondisi yang kita alami sekarang. Ya, iya dong. Nah itulah makanya ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama, orang tua memaksa dengan iming-iming, ya kan gitu. Orang tua memaksa dengan ancaman. Kedua-duanya sama. Kita tidak boleh mentaatinya. Tetapi sikap kita secara nilainya adalah nilai akhlakian, secara akhlakian, bahwa orang tua bagaimanapun kita harus hormat dong, ya kan? Sekarang ngomong iya baik, enggi panggil, engging, ya sih lemang gingging giwar mukon. Nanti Pak belum sempat, ya udah gitu aja sih. Jangan bentak, jangan lawan, jangan, nggak boleh. Non, nah ya itulah persoalannya. Kamu memaksakan anak-anakmu seperti dirimu. Dia cita-cita udah lain kok. Mereka hidup di alam yang sudah akan berbeda. Bapak saya dulu belum ada listrik, belum ada HP, ya kan? Belum ada jalan bebas, belum ada pesawat terbang. Ya, dulu mondok ke mana? Ke Kediri itu, apa? Naik pedati. Ya lotak-latok gitu. Nanti ngarit dulu di sana di Kaliwulu. Jalan lagi. Nanti sampai mantu, sampai Gedongan, nginep lagi, ngarit lagi gitu. 3 bulan baru nyampe. Ya kan? Sekarang dari Kertajati sampai Kediri sebentar kok, hanya 30 menit. Iya kan? Iya, sudah berbeda semuanya. Jadi artinya bahwa ilmu pengetahuannya ya berbeda sekarang. Jangan memaksakan norma-norma yang sekarang seperti dulu. Dulu kamu dipaksa kawin oleh orang tuamu. Sekarang jangan kau paksakan anakmu seperti dirimu dipaksa. Dulu kamu boleh memukuli istrimu, sekarang sudah nggak boleh lagi kamu memukuli. Ditangkap polisi kamu. Sekarang kamu yakin bahwa dengan Komisi Perlindungan Anak-anak yang memantau nasib anak-anak yang disiksa oleh orang tuanya, terbukti kamu memukul anak, kamu masuk penjara. Undang-undang ini menegaskan bahwa anakmu adalah bukan milikmu. Paham gak? Ini tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Sok ngebukin anak sebagai benjol, masuk penjara. Makanya kalau mukul anak, jangan pakai yang keras. Pakai sendal jepit. Yang dipukul bokongnya. Ya, jangan sampai luka kan gitu. Nun? Ya. Ya sing telak metune. Telan lemik. Iya. Iya. Memang iya. Dan memang iya. Yang benar mana? Anak yang benar. Memangnya bapak ibu berkeinginan untuk melahirkan saya? Tidak kok. Ibu dan bapak dulu ingin mencari kesenangan pribadi. Aku terlahir hanya akibat dari.
Aku terlahir hanya karena akibat dari apa? Itulah persoalannya. Begini, di sini saya yakin kamu semuanya sayang sama anak, pasti. Tidak diragukan lagi. Tapi kadang-kadang menyampaikan kesayangan itu kadang-kadang berlebihan. Ada unsur pemaksaan kan? Iya. Yung anaknya kayak beli pengen mondok, pendungi. Nah makanya begini persoalannya. Apa sebabnya anakmu itu nakal? Artinya begini, ke depan ketika mendidik anak, itu tinggalkan metode kekerasan. Memerlukan ilmu pendidikan. Orang tua harus banyak belajar sekarang. Sebabnya anakmu nakal. Di mana kok yang menyebabkan itu? Itu bukan di sekolah, bukan di rumah. Tapi milieu ketiga, namanya masyarakat. Karena dia bergaul dengan anak-anak yang nakal. Ya kenapa kamu tidak memilihkan teman-teman yang baik? Kenapa? Dibiarkan mereka bebas memilih sendiri. Cari dong. Nah ini anaknya Ang Im nih, baik tuh. Diajak berteman, kasih duit suruh makan bersama, sering ketemu, kan begitu. Nah anak yang gak bener, Nang. Lagi sibuk, anak kita nih, lagi anak PR, ya. Kok sejen waktu mana ya? Las. Punten dong. Anak kan belum bisa memilih pergaulan. Ya kenapa orang tua tidak memilihnya? Anak kamu medit, siapa yang ngajarin? Kan emang nah, cuma tuh, mana pada jaluk mana? Iya kan? Sejaknya anak tidak respect kepada kamu, sebabnya kamu sering tidur bareng dengan anak-anak dan sarung kamu nyilak. Apalagi anak perempuan. Tidurnya bareng-bareng. Tapi kalau makan dipisah. Kok kroco-kroco sama kari-karian baik. Wong dawuk dingin si mangan. Ketika makan anak-anak belakangan. Tapi ketika tidur bareng-bareng. Apa enggak kebalik? Malah justru makan bersama, tidur wa farriqu bainahumul madaja. Nah, iya. Coba sekarang beginilah, jangan berharap anak itu muncul dengan sendirinya hormat kepada orang tua. Tetap orang tua yang mendidik anak bagaimana hormat kepada orang tua dengan percontohan yang kamu berikan. Jangan sekali-kali bertengkar dengan istrimu di hadapan anak-anakmu. Sakit hati anakmu ketika ibunya dicaci maki, dikoplok-koplok sama kamu itu. Lah iya dong. Kalau depan anak silakan bermesra. Peluklah istrimu. Ciumlah rambut istrimu di depan anak-anak. Mereka sejuk kok. Tapi kenapa ketika bermesra kamu bersembunyi, ketika bertengkar berani di hadapan anak-anak? Apa nggak terbalik? Nah itu persoalannya. Jadi jangan, tetap kamu yang salah. Jangan biarkan anak-anakmu keluar masuk bermain-main di tempat tidur itu. Jangan dijadikan tempat tidurmu lapangan sepak bola anak-anakmu. Gerada gerutu. Iya. Iya. Allah mengatakan jangan anak-anakmu keluar masuk kamar tidurmu. Min ba'di salatil isya. Wa min qabli salatis subhi. Wa hina tada'una siyabakum waqta tahirati. Salatu auratin. 3 waktu aurat. Tidak boleh anak-anak masuk. Kan gitu. Ya kenapa sih?
nilai-nilai universal yang dalam Al-Quran lewat, tidak pernah dikaji. Mutiara yang tersimpan di lipatan-lipatan mushaf itu lewat, tidak ada yang terlihat. Kenapa? Karena selama ini yang diurak-urak oleh kamu hanya halal dan haram saja. Ayo, iya tak boleh? Setiap melihat persoalan apa saja umat Islam, ini kebekuan umat Islam berpikir. Ujung-ujungnya bagaimana hukumnya? Ini HP, di dalamnya ada Al-Quran. Jadi kalau pegang wajib wudu atau tidak? Bagaimana hukumnya internet? Bagaimana hukumnya perbankan internasional? Bagaimana hukumnya? Umat Islam sekarang sudah tidak bisa berpikir sebatas bagaimana hukumnya. Bangkrut loh. Putusan halal dan haram tidak menyelesaikan persoalan. Kenapa? Karena sudah tidak bisa berpikir. Kenapa? Sudah terlalu lama dikunci otak kamu. Haram berpikir tuh. Ijtihad haram. Wajib taklid. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak haram ijtihad? Ya. Sekarang katanya sudah dibuka katanya. Ya katanya sudah dibuka lagi ya. Oh di sana nggak sedang katanya sudah dibuka, tapi nggak tahu yang buka siapa tuh. Taryono yang buka. Jadi artinya itulah. Padahal Al-Quran afala taqidun, afala tatadabbarun, afala fa'tabiru ya ulil albab ya ulil absar, dipanggil otak-otak dipakai. Enggak dipakai. Jadi otak yang paling mahal tuh otaknya umat Islam. Karena asli. Jarang dipakai. Non masih utuh ya, masih original, nggak pernah dipakai. Allah ya Rabbi, ya Rabbi. Semuanya bagaimana hukumnya? Semua bagaimana hukumnya? Sampai meludah saja sebelah kiri sebelah kanan, ya Allah. Masuk WC ditanya kaki kiri dulu, ke kanan dulu. Mau nyonglet juga silakan. Ya Allah ya Rabbi. Semua apa emangnya beragama itu setiap gerak, setiap langkah, setiap keputusan semuanya harus ada hukumnya semuanya. Ruwet gini. Padahal Kanjeng Nabi sudah memberikan isyarat. Mari kita budayakan malu. Budaya malu kalau kamu pakai sudah kamu pasti cerdas. Kalau orang nanya bagaimana hukumnya kalau begini, tanya kalau kamu melakukannya malu enggak? Ya malu lah, ya udah kalau malu jangan dong. Kalau kamu malu enggak? Enggak, ya silakan kalau enggak. Selesai. Lah. Iya, sampai dalam skala prioritas beragama. Mana yang paling utama dalam beragama? Orang Islam sepakat. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad haddamaddin. Ya kan? Tiang agama yang paling penting. Udah? Kita uji sekarang dari Al-Quran. Berapa kali Allah memerintahkan aqimus shalah? Iya kan? Di Al-Quran diterangkan gak sholat subuh berapa rakaat? Iftitahnya bagaimana bacaannya? Bagaimana baca Fatihahnya? Ada basmalah atau tidak? Setelah waladolin ada amin atau tidak?
Apakah takbirnya tangannya ngacung di atas kepala? Apakah sedekap? Apakah selonjor? Apakah nunjuknya digerak-gerak atau lurus saja jari penunjuknya? Salat orang seluruh dunia tidak ada yang sama, betul? Lalu mereka bertengkar. Pertanyaan berikutnya, kalau ia itu merupakan tiang agama yang paling penting sekali, kenapa Rasulullah tidak menyeragamkan sholat itu? Nah, biar cerdas nih. Madhab cadang pinggang. Sealam dunia orang sholat tidak ada yang sama. Dari mulai wudunya, batal wudunya, sampai sunnah-sunnahnya. Ya, tasawuf awal saja ada yang sunnah, ada yang sunnah muakkadah, ada yang wajib, ada yang mustahab, ya kan? Kunut ada yang mengatakan bid'ah, ada yang sunnah muakkadah, ya kan? Ini berarti pasti Nabi membiarkan. Kalau ia itu paling penting, pasti Nabi mengadakan pelatihan bersama dan akan seragam. Ditambah lagi hadis-hadis yang menyatakan sholat, semuanya hadis ahad, nggak ada hadis mutawatirnya. Kalau ia sahabat sholat berjamaah, pasti ada hadis mutawatir. Ternyata hadisnya ahad semua. Jadi para sahabat rajin berjamaah enggak kira-kira ya? Saya tidak memutuskan. Saya tidak menyimpulkan apapun. Saya hanya bertanya. Masa bertanya enggak boleh? Orang nanya kok masa enggak boleh? Saya boleh nggak nanya, kamu namanya siapa? Tinggalnya di mana? Anaknya kan boleh. Kalau kamu tidak mau ditanya, sudah nggak usah jawab kok. Lah ya itu persoalannya. Lah, sedangkan ayat infak, anfiqu tau'an au karha. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat infak, setiap halaman ada ayat infak. Betul? Yang diperintahkan berulang-ulang, malah babar pisan. Kitab fikih tidak pernah membahas infak. Kenapa? Sesuatu yang penting diperintahkan pasti berulang-ulang. Betul nggak? Yang tidak begitu penting sekali-kali saja. Ya begitu kan? Yang sekali-kali saja dikorek sampai 1/4 kajian fikih bab sholat semuanya. Tapi yang berulang-ulang infak sama sekali tidak dibahas. Ada apa sesungguhnya di kalangan para fuqaha ini? Nah, kamu yang jawab kan? Saya enggak, saya menanya kok. Jadi yang tidak suka dengan pertanyaan ini silakan dijawab. Ya kan gitu, apapun jawabannya. Karena saya bertanya ini, maksud tujuannya saya ingin mengajak kamu berpikir. Tidak lebih kok, apapun keputusannya. Kalau nanti pikiranmu salah, kamu dapat 1. Kalau pikiranmu benar, kamu dapat 2. Tapi kalau ketika kamu tidak berpikir, kamu berdosa. Ayo gulat ya yo. Ini menjadi persoalan besar. Mikir dong Pak Rahmat. Nah itu di persoalan. Jadi ada sesuatu. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Saya nggak tahu. Tapi saya begini. Udah kalau gitu saya kasih jawaban yang positif ya. Kayaknya mah disengaja oleh Kanjeng Nabi. Tidak diadakan latihan bersama, tidak penyeragaman sholat, karena Nabi sayang kepada kamu.
Sebab kalau seragam, nanti bisa saja akan ada kesulitan pada situasi dan kondisi tertentu. Betul? Nah, itu jawabannya, oke? Nanti di penghujungnya, walau bagaimanapun, kamu tidak pernah ditugaskan untuk memaksa siapapun untuk percaya kepada Tuhanmu. Tidak kamu dipaksakan untuk orang masuk Islam, dan kamu tidak boleh memaksa orang. Urusan agama tidak ada paksaan, karena agama tidak punya alat paksa. Agama tidak punya tentara, agama tidak punya polisi. Tetapi ketika agama diadopsi oleh negara, negara punya tentara, negara punya polisi, maka disitulah terjadi pemaksaan agama. Dan ketika negara memaksakan berdasarkan kepada agama, maka disitulah kediktatoran tanpa batas. Karena kalau Allah berperintah, siapa yang berani melawan Allah? Ya kalau diadopsi, ya dong. Makanya yang paling indah Indonesia. Negara kita ini bukan tidak beragama, tidak. Tetapi negara ini bertuhan. Makanya Islam di Indonesia, Islam yang paling kondusif. Dalam sejarah Islam Indonesia tidak pernah Islam dan Islam saling bunuh-membunuh. Tapi di sana, di negeri asalnya, dari sejak Nabi meninggal sampai sekarang, mereka saling bunuh-membunuh. Oleh karena itu, wahai orang-orang Arab, mari ke sini ke Indonesia, belajarlah kepada kami. Jangan malu, belajarlah kepada kami. Kami sekarang bukan lagi mu'allaf, tapi kami sudah mu'allif sekarang. Apa arti mu'allaf tuh? Kalau mu'allaf tuh Islam anyaran. Kalau mu'allif sudah menjadi pengarang, kan gitu. Lah ya iya dong, jujur dong. Oke. Kita masuk Islam ada yang maksa enggak? Dari sejak nenek moyang kita, mereka masuk Islam dengan sukarela. Tapi orang Mekah masuk Islam setelah digempur. Setelah mereka sudah tidak bisa bertahan lagi. Idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah wal al-fathu itu futuhat. Ditaklukan, digempur, perang dulu, banjir darah dulu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, baru mereka mau masuk Islam berbondong-bondong setelah ditaklukkan. Jadi terpaksa apa sukarela? Kalau tidak ditaklukkan, masuk Islam enggak? Ternyata Islam kita masuk dengan sukarela. Orang yang dulunya tidak sholat, tidak puasa, tidak bertuhan, hanya karena tetangganya mati, kalah blenak, tidak datang, ikut sila, ikut ngurumun, lalu gede-gede, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlilan, pada mancing Islam kabeh. Alhamdulillah. Dan ini metode menyebar Islam yang begitu indah sekarang sudah mulai dibid'ah-bid'ahkan. Tuh kan lagi Islam kita Islam lembut kok. Iya. Makanya ke depan bagi yang tahlilan silakan tahlilan. Yang tidak suka tahlil tolong jangan diundang. Apalagi dipaksa. Paham? Yang yakin harus pakai jenggot, silakan pakai jenggot. Dan kamu harus hormati orang yakin pakai jenggot. Jangan dicukur paksa. Tetapi juga tolong mereka yang tidak berjenggot,
Jangan dikafir-kafirkan karena mereka dianggapnya tidak sejalan dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Tolong. Jadi apa yang kamu yakini silakan Anda amalkan untuk diri Anda sendiri. Jangan dipaksakan kepada orang lain. Enak gak rumusan gitu? Sudah kita pakai rumus itu aja lah. Supaya jangan bertengkar. Keyakinanmu silakan kamu laksanakan di wilayah, di ruang privat kamu. Jangan dibawa ke ruang publik. Kalau ruang publik memaksa orang lain, harus ada undang-undangnya sebagai payung hukum. Ya enggak? Jangan main hakim sendiri. Ini negara hukum, bukan negara hukum rimba. Gus paham? Enak enggak? Kayak kalau kita sepakat sudah begini saja, insya Allah ketegangan di antara kita akan rilis, akan adem lagi. Sebab di penghujungnya saya tidak tahu siapa nanti yang bakal masuk surga. Betul nggak? Apalagi antara kamu yang sama-sama agama Islam hanya beda madhab. Sedangkan yang beda agama pun tidak ada kepastian sekarang. Adanya nanti di hari kemudian Allah yang memastikan. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabi'una wan nasara wal majus walladzina asyraku. Termasuk majusnya, termasuk orang musyriknya, Yahudinya, pasebanya, semuanya tidak ada kepastian. Innallaha yafsilu bainahum. Allah yang akan memutuskan siapa yang selamat, siapa yang celaka. Kapan? Yaumal qiyamah nanti. Jadi kalau kamu pengen tahu siapa yang selamat, tunggu kalau kamu sudah modar semua. Ini kata Allah bukan kata saya loh. Iya kan? Iya. Ya kamu mau percaya silakan kau udah saya mah. Jangan pernah kamu terlalu yakin bahwa saya pasti masuk surga dan orang itu tidak boleh masuk surga. Memangnya surganya siapa? Punya nenek moyangmu. Iya, kita juga belum tentu. Belum tentu. Tahu nggak? Sebab kecil saja. Ketika muncul kesombongan di hatimu, jangan berharap orang sombong masuk surga. Seberat atom sekalipun. Jangan bermimpi, wahai orang yang sombong. Sekalipun kesombonganmu seberat atom, jangan bermimpi akan masuk surga. Surga bukan tempatnya orang sombong. Orang yang sudah dalam surga karena kesombongannya diusir lagi, itulah iblis. Dosanya tidak besar, hanya karena tidak bersujud kepada Adam. Dan kesombongannya hanya sekedar merasa dirinya lebih baik dari Adam. Sudah diusir, apalagi kamu mengkafir-kafirkan orang lain. Wis paham? Mari segera kita bertobat. Itu aja. Wis mau nabak, yuk menggap. Assalamualaikum.